Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Ta'ala, dengan kenikmatan-kenikmatan yang tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka di setiap waktu, setiap saat kita selalu berusaha untuk menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, dengan menghadirkan rasa bahagia dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan penuh perasaan, dengan penuh penghayatan bahwasanya segala puji adalah milik Allah Ta'ala, segala kenikmatan adalah punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kenikmatan, termasuk apapun yang menimpa kita. Alhamdulillah, kita kembalikan segala puji untuk Allah Ta'ala dan kita serahkan semua urusan-urusan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita akan dimudahkan urusan-urusan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarganya, istri-istrinya dan para sahabatnya yang senantiasa mengikuti beliau istiqomah di jalannya. Naam ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hadis yang kelima, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis yang berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Man ahdasa, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, fi amrina, yaitu dalam agama kami, dalam syariat kami, syariat Islam, ya, ma laisa minhu, yaitu yang belum pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa raddun, maka dia tertolak atau tidak diterima. Kemudian ada sebuah ayat yang nyambung atau masih berhubungan dengan hadis ini, yaitu surat Al-An'am ayat 153 yang kemarin kita juga sudah membahasnya. Ayat tersebut berbunyi wa anna handa sirati mustaqimah, ya, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ya, jalan yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, ya, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, maka jika kalian mengikuti jalan-jalan tersebut, maka jalan tersebut akan menjadikan kalian terpecah belah, akan tercerai-berai dan akan dijauhkan dari jalannya, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala.
Karena jalan tersebut akan menyesatkan kita semua dan akan menjadikan kita goyah, bingung, goncang, dan tercerai-berai. Kita nggak tahu mau kemana, nggak jelas karena kita berada di jalan yang sesat, yang tidak lurus. Maka jika kita sudah disesatkan di dalam jalan tersebut, maka apa? Falaisa tsumma illa turuku tuwassilu ilal jahim. Maka kita tidak akan mendapatkan jalan kecuali jalan tersebut akan mengantarkan kita kepada neraka jahim. Itu kalau kita sudah terjerumus ya di jalan yang banyak tadi, jalan setan. Nah, ini dalam surat Al-An'am ayat 153. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan kemudian Allah menutup ayatnya, menutup firman-Nya bahwasanya yang demikian itu adalah kami nasihatkan untuk kalian agar kalian bertakwa. Jadi supaya kita bertakwa, satu-satunya jalan adalah dengan menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jalan tersebut hanyalah satu. Ya, hanya satu. Kalau kita tersesat dari jalan yang satu ini, tentunya kita akan berada di jalan yang tidak akan menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Karena hanya ada satu jalan yang bisa menyampaikan kita, bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ikuti jalan tersebut, yaitu jalannya para nabi dan jalannya para sahabat. Kemudian jalannya orang-orang yang mengikuti mereka. Jalannya generasi terbaik. Zamannya Nabi, para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Ini memang golongan generasi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Maka itulah jalan kita. Itulah jalan yang akan membawa kita kepada ma'rifatullah dan kita bisa wusul ilallah, bisa sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah hadis tersebut adalah haramnya membuat perkara baru dalam urusan agama, meskipun niatnya adalah baik, meskipun hatinya dia merasa tenang, merasa nyaman dengan amalan tersebut yang dia buat-buat. Ya. Meskipun begitu, itu tidak boleh. Meskipun dia merasa nyaman, ya, merasa nikmat, merasa bisa khusyuk, merasa bisa dekat kepada Allah, maka ini tidak boleh kalau itu adalah jalan yang dibuat-buat. Ya, karena itu adalah min amali syaitan. Itu adalah daripada amalan setan. Dia suka membuat-buat, suka mengecohkan manusia. Jadi setan itu punya prinsip bagaimana kemudian manusia ini dia supaya tidak beramal, berusaha supaya manusia ini tidak beramal. Kemudian ketika dia gagal menggoda manusia supaya tidak beramal soleh, ya, orangnya ini tetap pengen beramal, kuat. Pokoknya saya harus beramal, saya harus beribadah supaya saya selamat. Nah, setannya gagal, gak bisa mencegah dia untuk beramal. Kemudian nggak menyerah di situ. Kemudian setan menggoda dengan pintu lain. Wes rapopo, biarkan dia beramal, ben beramal. Tapi akan saya sesatkan supaya dia ngamali salah, supaya dia ngamali keliru, sehingga tidak diterima. Itu langkah-langkah setan. Jadi setan ini berusaha serapopo ben ngamal sakar penting setan ini berusaha menggoda ben bagaimana supaya dia ngamal ini keliru, salah, supaya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasa nyaman, merasa nyantai aja, merasa tenang ya karena setan sudah menghiasi amalannya. Nah, itu pekerjaan setan yang menghiasi amalannya, sehingga dia sedikit pun nggak merasa bersalah. Nah, karena sudah dikelabui setan. Nah, itulah cara setan menggoda. Maka yang bisa menyingkap itu semua tidak lain hanyalah ilmu, dengan kita belajar. Dan pada awalnya setan itu menggoda bagaimana manusia ini syirik, ya, bagaimana kemudian semua manusia ini melakukan sebuah kesyirikan sehingga dia menyekutukan Allah, sehingga Allah akan murka kepadanya. Karena setan ini golek bolo, gitu kan? Setan ini golek bolo. Iblis golek bolo, dia sudah kadung dimurkai Allah Ta'ala, dia sudah dinas di neraka selama-lamanya. Maka dia cari teman sebanyak-banyaknya, bagaimana dia menyekutukan Allah. Ternyata enggak gampang, ya. Dia goda seseorang, misalkan wah ini susah, ini berat ini, kalau kita perintahkan dia untuk syirik ini kayak enggak mungkin, berat, angel gitu kan. Ini dia sudah khatam kitab Salasa masalah, sudah
khatam kitab tauhid, sudah khatam qawaidul arba, ini berat ini. Kalau kita suruh untuk syirik ini kayaknya nggak mungkin, berat. Akhirnya setan apa? Wes maklum ini kayaknya kalau disuruh syirik berat. Akhirnya apa? Ya tadi setan mencoba membiarkan dia beramal, tapi bagaimana ngamalnya salah. Kalau dia masih berhasil, ya dia nggak syirik, sudah amalannya sudah sesuai sunnah, ya sudah jauh dari perkara-perkara yang baru, setan masih goda, yaitu tentang maksiat. Makanya orang-orang yang sudah beramal soleh itu godaannya ya di maksiat. Dan godaan terbesar bagi orang secara umum itu adalah siapa? Wanita. Rasul bersabda, taraktu ba'di fitnatan andaru ala rijal minan nisa. Aku tinggalkan setelah aku meninggalkan fitnah yang besar, atau fitnah yang terbesar setelah aku meninggal. Itu adalah apa? Fitnah wanita. Fitnah wanita untuk para lelaki. Itu fitnah paling besar. Dan ini bisa menggoda siapapun. Setelah semua itu gagal, syirik gagal, masalah bid'ah gagal, akhirnya digiring bagaimana maksiat. Tapi kalau dia bisa syirik, itu insya Allah yang lain itu juga akan mengikuti. Kalau dia orang yang melakukan kesyirikan, dia pasti juga akan gampang digoda untuk melakukan halal baru, kemudian apalagi maksiat itu akan lebih mudah lagi. Itulah langkah-langkah setan menggoda kita. Maka kita bentengi dari godaan setan yang seperti itu, yang sangat halus sekali, kita tidak terasa. Kita mengira ini amalannya bagus, akan diterima, ternyata apa? Ditolak mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bentengi semua ini dengan ilmu. Maka supaya amal kita diterima, rumusnya apa kemarin? Syaratnya ada 2. Ya. Yang pertama adalah ikhlas. Ini sudah ittifaqul ulama. Semua ulama sudah sepakat amalan itu, sebuah ibadah itu tidak akan sah kecuali jika terkumpul 2 perkara. Yang pertama itu adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, tidak mengikuti yang lain. Maka supaya kita betul-betul bisa dikatakan sebagai orang yang sudah mutaba'ah setelah ikhlas, maka apapun yang kita amalkan itu harus sesuai dengan syariat, khususnya pada 6 perkara. Jadi 6 perkara ini harus sesuai dengan syariah, muwafiqan lis syariah. Yang pertama kemarin kita sudah bahas, yaitu tentang apa? Sebabnya. Ya, tentang sebabnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang sholat 2 rakaat, maka apa sebabnya dia? Kalau sebabnya ini enggak diajarkan dalam syariat, ya dia tidak sah. Ya, mardud gitu. Tidak sah. Meskipun sholat ini ada perintahnya, pada asalnya sholat itu sudah ada perintahnya, tapi dia melakukan sholat 2 rakaat ini dia tidak tahu sebabnya, asal aja, nggak ada niat, berarti apa? Ya tertolak. Seperti orang yang setiap kali dia masuk rumah dia sholat 2 rakaat. Ya, ini kan sebabnya nggak jelas ini. Ya sebabnya setelah dia pulang ke rumah sholat 2 rakaat, ini sebabnya nggak ada. Nah, sebabnya sekedar itu, maka ini tidak ada dalam syariat. Meskipun sholat itu diperintahkan pada asalnya. Maka macam-macam amalan bid'ah itu kalau kita simpulkan itu ada 5. Ya, hal-hal yang menjadikan suatu amalan itu menjadi amalan bid'ah. Itu yang pertama, bid'ahnya pada pokok amalan. Jadi memang sudah dari sananya nggak ada dasarnya sama sekali. Dia ngawur-ngawuran gitu kan. Sama sekali nggak ada perintah, lepas dari dalil, lepas dari syariat, ngarang totalitas dia ngarang ibadah, maka ini jelas bid'ah. Kemudian kaidah yang kedua, ada asalnya. Syariat ini mengajarkan ada asalnya, ada perintahnya, tapi apa? Dia melakukan dengan gaya dia sendiri, dengan caranya dia sendiri, maka ini tetap apa? Tertolak, gitu kan. Ada asalnya, perintahnya ada. Misalkan tadi sholat, tapi dia sholatnya ngarang sendiri, gawe sendiri, nggak ada perintah, maka apa? Tertolak. Kemudian yang ketiga apa? Ada pokoknya, ada dasarnya, ada syariatnya, tapi dia mengerjakannya apa? Menyelisihi ketentuan. Misalkan puasa bisu gitu kan. Kan puasanya ada nih. Puasa itu ada perintahnya. Kita diperintahkan untuk puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, tapi dia ngarang sendiri. Wes aku puasa bisu wae gitu kan. Puasa bisu
orang ngomong manggone nonjogo nggak boleh masuk rumah, ini kan ngarang sendiri ya. Maka ini apa? Ini tidak diterima ya, karena dia membuat sendiri, menambah-nambahi. Kemudian yang keempat apa? Pokoknya ada tapi jumlahnya beda. Sudah ada perintahnya tapi dia menambahi jumlahnya sendiri. Misalkan sholat duhur 4 rakaat dia tambah 5 rakaat. Nah, ini jelas bid'ah. Atau ada zikir yang diperintahkan 100, nah dia kurang mantap harus 314 atau 313. Nah enggak gitu nanti kurang mantap. Nah ini juga menambah-nambahi. Jadi dia bikin bilangan sendiri dan dia mantapnya dengan bilangan yang dia buat sendiri. Maka ini termasuk amalan yang tertolak meskipun itu ada dasarnya. Wong jelas hadisnya mengatakan zikir tasbih ini 100 kali dengan pahala seperti ini. Ini sudah jelas, tapi dia enggak mantap. Nah, ini kurang harus 100 nih. Harus 313. Dia tentukan bilangannya sendiri, pilih bilangan yang antik menurut dia, yang keramat menurut dia. Maka ini malah jadi tertolak. Sudah capek malah tertolak. Gitu. 100 ini sedikit tapi dia tambahi dengan bilangan yang lebih banyak, dengan dia variasi tapi malah tertolak. Maka inilah perlunya kita beramal dengan ilmu yang jelas supaya kita ibadahnya diterima. Kemudian tadi apa? Di jumlahnya ditambah, beda jumlahnya. Yang kelima, kenapa kemudian suatu amalan itu tidak diterima? Yaitu mengistimewakan hari dan tempat ya. Jadi dia mengkhususkan hari dan tempat. Jadi secara asal ada perintah tapi dia khususkan. Misalkan puasa itu juga ada perintahnya tapi dia mengkhususkan bikin hari sendiri. Misalkan puasa setiap kelahiran bayi, misalkan bayi lahirnya Jumat Kliwon, Jumat Kliwon saya puasa. Ini penting. Nah, itu kan berarti dia membuat hari sendiri, mengistimewakan hari. Jadi mosoni lahirannya bayi, padahal bayi sudah meninggal, karena dia meyakini bayi ini orang sakti. Nah, saya mosoni lahirannya mbahku, aku melu sakti. Nah, ini kan keyakinan yang sudah melenceng. Ketoknya puasa ibadah tapi dorongannya. Terus kenapa dia melakukannya? Itu juga dipertanyakan. Ini terkait nanti diterima atau tidak suatu amalan. Maka ini tidak mutaba'ah. Kalau mutaba'ah puasanya sudah jelas, puasa Senin Kamis. Dorongannya pun kalau kita Senin Kamis masih ditanyakan dorongannya apa. Kalau memang karena menjalankan sunnah Rasul, dan insya Allah pahala. Tapi kalau dia dorongannya lain, duniawi dan lain sebagainya, ini juga masih dipertanyakan. Itu makanya kita harus hati-hati. Yang kita sudah jelas dorongannya sudah benar, Sunan Kemis sekarang Nabi, tapi masih ada embel-embel duniawi, ini bisa gagal, bisa nggak diterima, ya kan? Bisa pahalanya nggak diterima, misalkan karena lebih condong ke dunianya, niatnya karena duniawi, ini juga bahaya, ya, ada potensi nggak diterima. Jadi kalau kita ibadah ya sudah kita ibadah karena ini perintah dari Allah Ta'ala, ini adalah perintah Rasulullah. Jadi saya melihat siapa yang memerintah, tidak masalah hukum wajib atau sunnahnya. Ini perintah Rasulullah sebagai manusia terbaik, maka saya harus mengamalkannya. Nah, itu dorongan ketika kita beramal. Jadi tidak boleh mengistimewakan hari dan tempat. Nah, misalkan ada yang pengen haji itu sudah jelas ditentukan di Mekah kan gitu. Tempatnya di sana. Dia hajinya tempat lain di India misalnya atau di mana. Ini juga menyelisihi syariah.